Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali kita mengukur iman seseorang berdasarkan latar belakang dari mana orang itu berasal. Tetapi hari ini kita akan mendengarkan bukti bahwa asumsi apa yang kita lihat, asumsi yang berdasarkan cerita orang tidak menjamin akan iman seseorang itu. Tetapi justru perjumpaan dengan Yesus akan membantu kita mengerti mana iman yang tepat dan benar. Mari sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala kasih-Mu yang sungguh abadi Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami anak-Mu agar selalu setia menanggapi panggilan-Mu untuk menjadi pewarta kerajaan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Semoga kita semua pun selalu ada sukacita karena kita selalu mencoba untuk setia. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, jelas Allah bersabda melalui Nabi Yeremia kepada kita, Aku mengasihi engkau dan kasihku yang abadi. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang mau menanggapi panggilan Tuhan sifatnya abadi. Tinggal bagaimana kita yang mengaku diri sebagai orang beriman menanggapi kasih Allah yang abadi itu. Apakah kita menghidupi? Apakah kita mulai luntur hanya karena kekhawatiran? Ataukah kita terlalu berani mengatur Tuhan? Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan akan selalu menyertai kita karena kasih-Nya yang abadi. Tetapi ketika kita tidak setia, ketika kita memilih jalan kita sendiri, tidak mengikuti apa yang diarahkan Allah di dalam perjalanan hidup kita, jangan kita lalu menyalahkan Tuhan. Karena jelas dikatakan di dalam kitab Nabi Yeremia, kasih Tuhan itu abadi. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, kita perlu merefleksi, perlu mengevaluasi. Apakah kita selama ini sudah hidup seturut kehendak Allah? Iman tidak diukur dari seberapa sering kita gereja, seberapa sering kita berdoa. Tetapi kualitas doa, kualitas komunikasi kita dengan Allah, kualitas kepercayaan kita dengan Allah, dan totalitas kita kepada Allah. Jangan sampai kita pergi setiap hari ke gereja berdoa, tetapi doanya adalah mencelakakan orang dan berdoa tentang keburukan orang. Mari kita belajar. Di dalam doa pun kita belajar untuk setia kepada Tuhan, mewartakan cinta kasih Allah. Di dalam Injil hari ini, Yesus memberikan teladan. Demi nilai-nilai kehidupan, Ia berani sedikit melanggar aturan yang dibuat oleh manusia. Jelas dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba umat pilihan yang hilang. Lalu si wanita itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing pun makan rempah-rempah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus datang untuk bangsa pilihan, tetapi keselamatan tidak menutup kemungkinan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia karena ingin
tinggal dekat dengan kita umatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata bangsa pilihan pun tidak memiliki iman sebesar ibu ini tadi. Ia mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah itu, yang kecil itu, ketika dengan iman yang besar akan menjadi mukjizat di dalam hidup kita. Sekali lagi, kasih Allah sifatnya abadi. Siapapun yang percaya, siapapun yang meminta tolong kepada Tuhan, yang memberikan dirinya secara totalitas, akan merasakan dan menemukan mukjizat di dalam hidupnya. Akan ada sukacita karena kepercayaannya. Tinggal bagaimana kita, percayakah dengan apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah kita sering menyangkal rencana Tuhan di dalam hidup kita karena kita mengejar kesenangan sesaat, nafsu yang sifatnya tidak abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar dari ibu ini. Meskipun mungkin kita tidak melihat Yesus lagi, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus Tuhan kita akan selalu hadir, memberikan sesuatu yang baik bagi hidup kita ketika kita setia memuliakan namanya di dalam karya dan aktivitas kita. Jangan kita menghakimi orang berdasarkan apa yang kita lihat, karena siapa yang tahu dalamnya iman seseorang. Terbukti bahwa ibu ini bukan dari bangsa pilihan, tetapi ia memiliki kualitas iman dan Tuhan berkenan. Tuhan pasti berkenan kepada kita jika kita pun memiliki kualitas iman yang sama. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, mukjizat sukacita akan hadir di dalam hidup kita ketika kita memiliki kualitas iman yang begitu istimewa. Ketika kita berani seia sekata, baik dalam perkataan maupun perbuatan, di dalam persiaran hidup kita selalu mewartakan kebenaran dan memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.